Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Roky Gerung mengumbar kebodohannya. Ini dilakukannya di kanal YouTube-nya sendiri, Roky Gerung Official, pada 9 Juni ini. Ia mengupload video berjudul Tipu-tipu Lembaga Survei. Roky Gerung tantang buka-bukaan. Berani? Di video ini, ia seolah menjadi kritikus tajam terhadap lembaga-lembaga survei yang memang semakin rajin mempublikasikan hasil penelitian menuju pemilu 2024. Kita tahu dalam beberapa bulan terakhir, nama-nama lembaga survei seperti SMRC, Indikator, Carta Politika, Kompas memang rajin mengungkapkan hasil survei nasional, terutama mengenai elektabilitas Ganjar, Prabowo, dan Anies. Ringkasnya, yang nampak paling kuat elektabilitasnya adalah Ganjar dan Prabowo, sementara Anies berada di luar dua besar. Hasil penelitian semacam itu, kata Roky, tidak bisa dipercaya. Sebelumnya dalam sebuah wawancara dengan Refli Harun, Roky bilang hasil-hasil survei itu pantasnya dibuang ke tong sampah. Dalam video terbaru ini, Roky nampaknya makin bernafsu melontarkan kebenciannya kepada lembaga survei. Dia bilang survei-survei tersebut punya masalah metodologis dan etis. Dia anggap metodologi surveinya ngaco dan lembaga-lembaga tersebut melanggar etika karena tidak bisa membuka kepada publik siapa yang mendanai penelitian-penelitian itu. Roky bilang semua lembaga survei itu calo. Isinya 112%. Bukan 100%, 112% tipu-tipu. Lembaga survei itu memang dibayar untuk menyesatkan opini publik, ujarnya. Roky menuduh lembaga survei sekedar menjalankan apa yang diperintahkan partai yang memesan survei. Dia membayangkan pimpinan partai campur tangan menentukan hasil survei yang akan dipublikasikan. Pimpinan partai juga campur tangan mengarahkan analisis hasil survei. Di bawah arahan partai, hasil penelitian bisa berubah-ubah, katanya. Kalau memang lembaga survei jujur, seharusnya partai berani membuka kepada publik siapa yang mendanai survei. Berani nggak buka-bukaan? Tanya Roky. Dengan percaya diri, Roky mengatakan adalah hak dia untuk mempersoalkan siapa yang mengontrol lembaga survei. Publik, kata Roky, harus tahu siapa yang menggaji lembaga survei. Menurut Roky, survei memperburuk demokrasi. Dia bilang responden survei sama dari tahun ke tahun. Kalau hasil penelitian terkesan sama dengan hasil pemilu sesungguhnya, itu terjadi karena kebetulan, kata Roky. Di Indonesia memang ada asosiasi lembaga penelitian, tapi para anggotanya adalah sesama maling, sehingga bisa disebut sebagai asosiasi para maling, kata Roky. Dia menyimpulkan lembaga penelitian menjadi oligarki juga. Mereka saling titip kuesioner. Mereka tunduk pada tebal tipisnya amplop yang diberikan pemesan, ujar Roky yakin. Itulah kata-kata Roky Gerung yang budiman. Terus terang selama ini saya sudah sering meragukan logika Roky. Tapi kali ini saya rasa kekacauan pikir Roky mencapai titik puncaknya. Apa yang dikatakannya soal lembaga penelitian itu ngawur sengawur-ngawurnya. Di Indonesia memang ada lembaga-lembaga penelitian pembohong. Sebagian lembaga tersebut bahkan bisa saja sama sekali tidak bikin penelitian, tapi seolah-olah saja sudah mengumpulkan data di lapangan. Dengan kata lain, apa yang disebut Roky sebagai calo memang ada. Tapi ada jauh lebih banyak lembaga yang sangat bisa dipercaya. Saya sebut saja SMRC, Indikator, Lembaga Survei Indonesia, Carta Politika, Kompas, CSIS, dan beberapa nama lainnya. Saya pernah bekerja di lembaga penelitian SMRC selama sekitar 10 tahun. Saya memang tidak menangani survei-survei elektabilitas presiden, gubernur, partai politik, atau survei-survei politik lainnya. Di SMRC, saya berposisi menjadi peneliti untuk bidang non-politik. Tapi saya menjadi saksi langsung bagaimana mereka bekerja. Saya sendiri pernah menjadi dosen metode penelitian sosial ketika saya masih berada di UI. Di kampus, saya belajar tentang metode penelitian untuk mengetahui pendapat publik. Di SMRC, saya melihat bagaimana metode penelitian tersebut diterapkan secara ketat dalam survei-survei mereka. Dan saya melihat secara langsung bagaimana mereka berusaha semaksimal mungkin menjaga integritas penelitian mereka. Anda harus tahu lembaga-lembaga survei premium ini memang hidup dari mengerjakan survei. Karena itu, mereka harus menjaga kepercayaan berbagai stakeholders. Tarif mengerjakan survei, apalagi survei nasional, tidaklah kecil. Pihak pemesan bersedia membayar mahal karena mereka tahu bahwa mereka bisa mengandalkan validitas dan keabsahan temuan yang diperoleh dari survei berbiaya mahal itu.
Kalau mereka tahu lembaga penelitian bersedia diarahkan hasilnya, bagaimana klien bisa percaya dengan kebenaran hasil survei lembaga tersebut? Lembaga survei yang bersedia menawarkan hasil penelitian yang disesuaikan dengan pesanan klien tidak akan bertahan lama. Lembaga tersebut mungkin saja dapat klien-klien tidak berakhlak untuk sementara waktu, tapi untuk jangka panjang mereka akan mati dengan sendirinya. Ini misalnya terlihat pada Pilpres 2014. Ketika itu ada polarisasi lembaga-lembaga penelitian. Di kubu yang satu ada lembaga yang secara konsisten menyajikan hasil survei yang memenangkan Jokowi. Di kubu kedua ada lembaga-lembaga yang secara konsisten memenangkan Prabowo. Pertarungan itu baru berakhir pada saat quick count di hari H pemilihan. Saat itu terbukti dari quick count, SMRC dan kawan-kawan hampir sama persis dengan hasil Pilpres sesungguhnya. Seusai pemilu, lembaga-lembaga yang menyajikan hasil quick count abal-abal dengan sendirinya bertumbangan. Jadi tuduhan bahwa lembaga-lembaga ini hanya menyajikan hasil yang bisa dipesan klien sama sekali tidak berdasar. Lembaga penelitian yang bekerja seperti itu akan mati, cepat atau lambat. Rocky berimajinasi bahwa hasil survei yang menyebut Ganjar atau Prabowo berada di posisi puncak, sementara Anies berada di posisi buncit adalah hasil pesanan. Tapi siapa pemesan yang dipercaya Rocky mengarahkan hasil penelitian itu? Kubu Ganjar atau kubu Prabowo? Taruhlah SMRC dibayar kubu Ganjar. Pertanyaannya, kenapa hasil survei SMRC menunjukkan suara Ganjar dan Prabowo tidak terpaut jauh? Mengapa tidak dibuat berjarak jauh dibandingkan Ganjar untuk menyenangkan hati klien? Rocky juga menantang, berani tidak lembaga survei mengungkapkan nama pihak yang membiayai survei? Saya jawab, ini bukan soal berani dan tidak berani. SMRC dan kawan-kawan lainnya tentu tak punya masalah mengungkapkan hasil survei bila diminta oleh lembaga yang memiliki otoritas, misalnya KPU. Tapi kalau diminta untuk mengungkapkannya kepada publik, tentu itu bergantung pada perjanjian antara lembaga survei dengan kliennya. Faktanya, memang ada klien-klien yang tidak mau keterlibatannya dalam pendanaan survei diketahui publik. Tapi kalau yang meminta data itu adalah KPU, tentu lembaga survei bersedia mengungkapkannya walau secara terbatas. Dan terakhir, kalau yang dipersoalkan adalah metodologi, ada jawaban yang sangat sederhana. Kalau hasil surveinya meragukan, minta saja KPU melakukan audit metodologi. Di Indonesia ini ada banyak ahli kok yang bisa dilibatkan untuk mengaudit keterandalan metode penelitian. Biayanya sama sekali tidak mahal. Jadi seperti saya katakan, tuduhan Rocky bahwa lembaga penelitian itu adalah tukang tipu, ngawur sengawur-ngawurnya. Rocky itu seperti meracau. Tapi kalau dipikir-pikir, mengapa ya Rocky harus sedemikian marah dengan hasil survei akhir-akhir ini? Apakah karena nama Anies terus-menerus berada di posisi buncit? Atau apa? Apa pendapat Anda? Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat.